Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kisah seputaran azab yang tentunya cuma di episode ini sangat banyak sekali nyawa yang di-delete dari kehidupan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Cerita ini dibuka dengan kejadian seorang juragan yang lagi kehilangan akal sehat dan juga adabnya. Dimana dengan gabutnya, begundal bernama Aris ini memasukkan jamnya ke tas milik salah satu builder, sehingga ia langsung membuat laporan kehilangan. Jam tangan saya hilang. Hasil mendengar itu, para builder disuruh menggeledah tas mereka satu-satu dan didapatilah jam si juragan gendeng ini di tas milik seorang builder bernama Asep yang langsung menuduh Asep sebagai ayam maling berkedok builder. Jadi kamu pencurinya ya, Sep? Bentar, ini bagaimana ceritanya orang bisa dituduh nyuri jam sedangkan jam tangan dipakai terus? Kala itu si Asep pun ditransfer ke kantor polisi agar bisa staycation di jeruji sel. Tapi untungnya di jalan para builder melerai kebegundalan bosnya agar si Asep kagak meet and greet dengan para napi. Hasil Aris pun memberikan pengampunan asal Asep mau mengganti jam tangan super mewahnya itu dengan yang baru yang harganya mencapai 1 harga ginjal termasuk harga diri para pengguna micet. Gampang sekali ya cuy nyari cuan kalau gini. Saya dari mana uang sebanyak itu, juragan? Ya, saya kan bisa potong gaji kamu. Beginilah guys, cerminan elit global. Biar bisa motong gaji karyawan, kasih aja peraturan baru. Cuaks. Di sana Asep pun direkomendasikan mau masuk penjara atau kerja secara gratis, yang tentunya Asep memilih kerja gratis, yang penting kagak di penjara, asalkan anak istrinya senang dan si Joni bisa bersenang-senang. Nah, di rumah Haris pun menceritakan kebegundalan yang udah Victory itu ke istrinya yang juga seorang begundal yang kalian kenal sebagai woman sedap-dap-dap. Ya, panggil aja Lina kali ya. Dimana setelah berhasil menghilangkan gaji Asep selama-lamanya, kini Aris pun menargetkan builder bernama Iwan yang ingin dituduh sebagai maling agar gajinya bisa dibumi hanguskan. Karena selain dipotong tapera, gaji builder juga akan dipotong untuk menebus harga dirinya tak dilaporkan ke kantor polisi. Aku akan jebak semua buruh-buruh aku, jadi kita nggak perlu bayar upah mereka semua sama sekali. Mantap sekali, tips and trick macam apa ini? Kemudian saat malam udah coming, Aris pun membawakan pasukan minion ke rumah Bapak Iwan sebagai saksi kalau Iwan udah ngemaling hasil kebunnya, yang padahal Aris sendiri yang naruh di samping rumah Iwan. BGGST kali abang ini. Dan anehnya para minion pun tentunya percaya. Udah, kalau dia memang malingnya, tangkap aja, bawa dia ke kantor polisi, Pak. Bener tuh. Bawa NPC yang otaknya belum di-upgrade, ya jelas mereka percaya. Ronaldo lahir di Bekasi aja mereka percaya. Seperti biasa, Iwan pun diselamatkan tak akan dilaporkan ke kantor polisi dengan syarat Bapak bisa bayar hutang Bapak ini dengan cara kerja gratis untuk saya. Apa-apaan kerja gratis, mending beli aja hasil panennya, beres kan? Di sana tentunya ide dari gua kagak didengar oleh Bapak Iwan sehingga Aris pun auto full senyum kebegundalannya udah berhasil. Dan tak berselang lama datanglah anak Iwan yang bilang kalau bapaknya udah dijebak seperti para builder buruh yang lain. Namun karena Iwan kalah di uang, tentunya ia jadi kalem sebab di Wakanda apapun bisa disuap menggunakan uang. Asik, disuap. Padahal Bapak sedang butuh uang buat bayar hutang-hutang atas pernikahan kalian. Lagian anak udah segede gaban gini bukannya nikah pakai modal sendiri malah jadi beban orang tua. Kemudian saat hari udah berganti warna, para builder pun mulai bekerja seperti contohnya Bapak Iwan yang kerja sebagai builder penambang gem untuk Aris yang pada saat itu kepalanya tiba-tiba kena kutukan di bagian belakang sampai membuatnya tepar mendadak. Tapi ternyata bukan cuma tepar, ternyata beliau sudah ngebenet dirinya sendiri akibat tak kuasa menahan ke-BGGST-an hidup di dunia ini yang apa-apa dipajakin. Salah, yang apa-apa dipotong pajak. Nah, ketika pemakaman Iwan, ternyata hutang Iwan masih tetap berlanjut, geblek emang. Dimana saat Aris datang, ia pun menawarkan anak Iwan yaitu Adit untuk menggantikan posisi bapaknya sebagai builder gratisan. Namun Adit bukannya menolak karena ya apa yang ditakutin, gak mungkin dong Bapak Iwan masuk penjara sementara beliau lagi di interview cocokan masuk neraka atau surga. Yang ada Adit malah mengiyakan tutur kata Aris sebelum utang bapaknya dilipat gandakan. Mana bisa gitu anjing? Kagak ada hitam di atas putih segampang ini ya menggeblek-geblekan minion. Fitri, kali ini kayaknya aku harus kerja tanpa penghasilan. Aku nggak masalah kok, Mas.
Bapaknya lah benar-benar cinta itu buta cuy. Kala itu sebelum bekerja, Adit pun melakukan kontak cangkem ke Aris, namun malah berhasil menguping perbacotan Aris yang ingin mengunboxing istri Adit akibat saking saknesnya ketika melihat seorang woman. Alhasil mendengar itu Adit pun ingin ngereok mengeluarkan ilmu kanuragannya yang udah dipelajari di Yandex tutorial dengan cara mengajak Aris baku hantam. Berani kamu nyerang saya? Yang tentunya pergedigan ini dimenangkan oleh Aris sampai Adit menggedik batu, namun anehnya di sini Adit bukannya wasted agar bisa menyusul bapaknya, yang ada Adit malah masih hidup dan malah menjadi shinobi di rumah sakit dengan ikat kepalanya. Mas. Lah, baru gue bilang kagak nyusul bapak malah nyusul bapak. Di sana rupanya Adit sudah berpulang dunia sehingga Aris berhasil mendouble killkan 2 minion dalam satu hari. Sedangkan untuk istri Adit bernama Rika harus menjanda, tapi untungnya menjanda tanpa hutang ke Aris asalkan dengan syarat Asal kamu mau jadi simpanan saya. anjas direkrut jadi sugar daddy. Mendengar itu Rika pun auto marah-marah sebab ia bukanlah wanita rendahan melainkan wanita berkelas di tier mitik. Tapi meskipun udah mengungkapkan kebenaran dari Aris selama ini ke para hadirin sekalian, rupanya si Aris masih memiliki banyak alasan untuk menambal cangkem Rika yang sampai membuat para minion ini menjadi kagak percaya dengan pengakuan Rika. Ya biasalah, yang berduit pasti lebih dipercaya cuy, this is fakta. Nah ketika pulang dari pemakaman, para mama pun menggosipi Rika yang katanya didekati oleh Aris. Dan kebetulan istri Aris si cangkem sedap dap-dap ada di sana bahkan mendengar pergibahan tersebut. Sehingga saat sampai di rumah, Aris tentunya langsung diamuk oleh makhluk entitas terkuat dalam rumah tangga. Di mana ia langsung ngedumel dengan kecepatan cita tapi berhasil di-counter oleh Aris dengan alasan yang membagongkan. Asal kamu tahu ya, justru Fitri yang godain aku. Asal kamu tahu ya, Fitri nawarin diri sama aku untuk jadi simpenan aku. Ada ya cangkem laki-laki kayak gini, keturunan VOC anjing, suka ngadu domba. Mendengar itu tentunya emosi Lina tak terbendung. Kalau bisa dilihat menggunakan Byakugan, pasti ada emosi yang mengecrot dari luar kepala Lina seperti topping kue kronologi. Alhasil Lina pun ingin naik ke atas ring Beyond Combat, tinggal tunggu undangan dulu. Sedangkan Aris tentunya full senyum melihat istrinya gampang banget kena hasutan adu domba. Beginilah penampakan sepuh kita ketika Belanda datang. Tak berselang lama, Lina pun datang ke rumah Rika untuk melakukan adu cangkem, kegiatan yang biasa digunakan oleh para woman jika ada masalah. Si Lina pun mengancam Rika akan memasukkannya ke penjara jika besok-besok masih membahas topik yang sama ke para warga, entah itu masalah ia digodain atau sebaliknya. Udah kagak ngotak. Kalau kamu masih mau fitnah suami saya bakal bawa ini kantor polisi biar kamu dipenjara. Cuman masalah godain suami orang dibawa ke jalur hukum. Kelamaan anjing, itu guna tangan buat apa? Baku hantam lah. Nah singkat waktu 3 minggu pun berlalu, kini adik Lina pun balik setelah sekian lama merantau di kota, dimana kedatangannya bukan buat beli tanah di kampung agar para anak tetangganya auto kena mental, melainkan babang bernama Tio ini malah ingin membuka usaha agen beras sekalian mencari serabi varian fresh di sekitaran kampung untuk diajak menikah. Dan kamu harus ingat ya, kalau kamu cari jodoh harus yang sepadan sama keluarga kita. Nah ini namanya realistis ya para woman. Tapi kalau lu masih naik Mio ember, pulsa masih minjem pulsa darurat, gak usah sok-sokan level lu kelas atas anjing. Kemudian setelah membuka warung sembako yang mengalahkan warung Madara, baru aja dilariskan oleh para minion, si Tio pun udah disambut oleh Hayam Maling yang lu gabut amat bang ngebegal orang pagi-pagi. Kalau gak kuat begadang jangan jadi begal. Kala itu beruntung ada Rika yang datang dan mengambil balok kayu lalu mengedik-dik-dik si Hayam Maling sampai tepar. Dan akibat si Rika jadi penyelamat bumi, kini Tio pun mulai menganggur ke rumah Rika berharap disuruh masuk lalu melakukan peluncuran rudal. Tapi karena ditolak, aduh. Kalau begitu, secepatnya Mas akan nikahin kamu ya. Baru ketemu kemarin anjing udah main ngajak nikah. Dia kira tentunya Adit sangat ingin dibangkitkan kembali karena mendengar Rika bisa-bisanya mau menerima ajakan pernikahan dari Tio. Padahal Adit baru aja wasted sekitar 1 bulan. Gampang banget dilupain.
Namun saat mengajak pulang ke rumah Aris, tentunya Lina auto terbagongkan melihat calon istri Tio adalah Rika yang jauh lebih good looking dibandingkan dirinya. Alhasil daripada kalah saing, nanti takutnya rudal suaminya malah dibabat habis oleh Rika, apalagi besar kemungkinan si Aris bisa saknes dengan Rika. Akhirnya si Rika pun langsung diusir dari sana dan tak akan pernah menyetujui pernikahan Tio dengan Rika. Tapi si Tio yang kebelet ngecas tentunya ya bodo amat yang nikah gue kok lu yang repot, begitulah kira-kira inti perkataan Tio. Sehingga Tio pun langsung pergi dari sana, karena besoknya mereka pun langsung menikah meskipun kakaknya menyimpan dendam kesumbat dengan Rika. Mas, sampai kapanpun aku gak rela ya adik aku nikah sama perempuan ini. Anjas, barusan udah kena diskriminasi. Nah setelah menikah, saat Tio mau berangkat kerja, Aris pun sudah mengintai dari belakang rumah yang tentunya udah ada yang meninggi tapi bukan keadilan. Karena saat Tio udah pergi, Aris pun langsung mengendap-endap masuk rumah dan langsung mengunci pintu rumah. Mau ngapain bang? Dimana saat Rika tahu ada rudal yang nyasar ke rumahnya. Fitri, kita kan cuma berdua nih di rumah kamu. Ayolah. Saknes terus. Di sana Aris pun menawarkan diri untuk memberikan kehangatan dan penggerepean, namun untungnya di sisi lain, si Tio yang HP-nya ketinggalan jadi tak bisa mabar di tempat kerja. Ia pun memutuskan untuk balik dan saat membuka pintu dengan menggunakan kunci serep, Tio pun sudah disuguhkan pemandangan yang membegundalkan karena akhirnya Aris ketangkap basah ingin mengunboxing istri Tio, sampai-sampai si Tio melayangkan tinju ku tak pernah meleset. Tapi ketika dibalas oleh Aris, Tio pun malah nyungsep di lantai yang berujung fatal bagi otak Tio. Sebab saat dibawa ke rumah sakit, Akibat benturan keras di kepalanya, Pak Ardi mengalami koma. Emang seluruh bagian tubuh para warga di film Azab terbuat dari platisin anjing. Kalau nggak koma, stroke, lumpuh, ya wasted. Karena kejadian ini, Lina yang datang, ia pun langsung ngedumbel dengan kecepatan tiada henti. Namun meskipun udah dijelaskan kalau kejadian ini akibat ulah rudal Aris yang begitu sangbrut, si Lina pun masih tetap tak percaya hingga berujung membawa Rika lokot dari rumah sakit. Karena si Lina melarang Rika untuk merawat suaminya sendiri, takut ketika usil malah mencabut selang pernapasan yang bisa membuat nyawa adiknya bertemu orang tuanya, entah itu di neraka ataupun surga. Mendingan sekarang kamu pulang ke otak kamu yang butut itu. Nah di rumah si Rika pun berdoa tak meminta banyak hal, hanya meminta dilimpahkan rezekinya doang kalau bisa agar memiliki uang miliar-miliaran. Sebab dengan uang tersebut maka Rika bisa membuat yang tak ada menjadi ada, yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah. Asik, buat yang tahu-tahu aja nih ya. Dan tak berselang lama ngespon lagi begundal sangbrut ini ke rumah Rika, dimana kedatangannya hanya untuk mengatakan, Jujur, saya tuh suka sama kamu. Udah gitu aja? Lu tanpa bilang juga orang udah tahu bang, dilihat dari kesangбруtan lu. Di sana Rika tentunya menolak tapi tetap dipaksa mendengarkan kata-kata cinta dari Aris. Sampai datanglah seorang penyelamat bumi yaitu Usman. Namun kedatangan Usman malah menjadi malapetaka bagi Rika. Sebab saat Aris keciduk oleh Lina lagi di rumah Rika, Aris pun mengaku kalau ia baru aja memarahi Rika akibat membawa rudal baru ke dalam rumahnya, yaitu Usman. Anjing, kejam bener itu cangkem. Ini mah Aris ngidam bayi perempuan tapi yang keluar malah laki-laki ya gini. Kemudian besoknya Aris pun mendapatkan pengazaban level 1-nya karena usahanya tiba-tiba mengalami penurunan minat beli akibat kalah saing dengan Usman. Alhasil Aris pun datang ke base camp Usman untuk menuntut hal yang begitu membagongkan. Itu ya seenaknya nurunin harga hasil perkebunan kamu. Harga pasaran saya jadi jatuh. Lah, orang jualan suka-suka dia lah bang. Hingga bacotan yang tidak ada gunanya itu ditutup dengan salam penutup dari Aris yang mengatakan kalau mulai sekarang ia akan memulai perang dagang dengan Usman layaknya Mama Rika dengan Cina. Nah di kebun Aris pun menerapkan sistem kerja Rodi yang mengharuskan para buildernya kerja 24 jam mengalahkan warung Madara demi bisa menang bersaing di dunia perkebunan dengan Usman. Bahkan saat buildernya ingin izin boker sebentar karena mencret, si Aris pun malah tak memberikannya izin. Yang berujung ini builder tepar mengenaskan tak kuasa menahan di dalam perut yang udah menggelebuk-gelebuk ingin keluar. Kemudian merasa cara dari Aris tak mempan karena ia tetap kalah. Ketika di rumah, Aris pun kembali mendapatkan serangan dari Usman sebab ia membayar seluruh hutang para builder Aris menggunakan uangnya tanpa live cek kodam terlebih dahulu. Sehingga setelah lunas, Usman pun langsung merekrut builder Aris agar bekerja di tempatnya. Anjas, ini baru namanya kerja cerdas. Susah-susah bersaing harga lah.
Tinggal ambil aja karyawannya biar usahanya kagak bisa gerak. Karena si Usman begitu membegegestekan di mata Aris, malam itu juga Aris pun datang ke kebun Usman untuk menyemprot cairan desinfektan agar tumbuhan Usman terhindar dari congorna, hingga akhirnya kebunalan ini bekerja 100% real sebab besoknya Usman pun mengalami gagal panen mendadak. Kok bisa? Bukannya kita selalu semprotkan anti hama secara rutin? Kami juga bingung, Pak. Udah dikasih tahu ulah juragan Aris masih aja kagak percaya. Di sisi lain, Aris pun mendapatkan pemborong yaitu Bobon yang kini sudah berkecukupan makanya bisa borong sayur-sayuran di kampung. Biasanya jadi builder, sekarang udah jadi bos dia cuy. Karena ternyata udah gak ada kebun yang bisa dibeli hasil panennya, maka dari itu si Bobon terpaksa membeli dari Aris meskipun Aris mengangkat harga gila-gilaan. Nah, saat malam tiba, si Aris dan Lina pun kembali akan menyemprot cairan mematikan di kebun Usman, tapi kebunalan mereka berhasil diciduk oleh Rika yang... Lu ngapain malam-malam ngespon di kebun orang, Mbak? Di sana Rika pun langsung melapor ke Usman hingga terjadilah perbacotan di kebun yang saat Usman mau melaporkan Aris ke kantor polisi, si Aris malah ingin melaporkan balik Usman atas pencemaran nama baik akibat menuduh tanpa bukti. Lah, kalau kagak berbuat yang enggak lu ngapain di kebun orang, Bang? Itu aja udah jadi bukti anjing. Sepulangnya dari berdebat, Aris pun memasang jebakan di kebunnya karena mengira Usman akan membalas dendam. Kalau dia nekat masuk, dia akan mati kesetrum listrik. Anjas, cocok lu Bang gantiin Tony Stark di film Avenger. Setelah membuat jebakan, saat tengah malam Aris pun mendengar seperti ada suara di perkebunannya. Namun saat akan mengecaknya, senjata makan tuan cuy. Di sana Aris pun diberikan getaran sampai ada yang muncrat di dalam tititnya dan dari kejadian ini pastinya si Aris langsung meningsoy-duningsoy. Sepertinya juragan Aris sudah meninggal. Lihat tuh nggak bergerak. Ya jelas lah siapa yang bisa gerak abis kena setrum setingkat neraka jahanam. Kala itu Lina pun malah menyalahkan Usman. Suami saya kayak gini semuanya karena Lukman, Pak. Dia yang kesandung terus wasted malah orang lain disalahin. Sehingga terjadilah perbacotan di rumah Usman meskipun berujung Usman yang menang akibat Lina harus masuk ke mode sleepnya tak kuasa menahan kenyataan sebab kini ia harus menjanda seperti Rika dulu. Gak apa-apalah Lin, lagi sebulan aja nemu kok, itu Bobon aja pacarin. Nah singkat cerita saat Aris dimandikan terlihat aliran listrik yang membuat takut para warga memegang jenazah Aris sampai akhirnya Aris tak dimandikan dan langsung dipacking untuk dibawa ke neraka. Tapi seperti biasa saat di perjalanan mereka selalu dihadang oleh kejadian mistis, contohnya ini. Dan bukannya lewat samping atau loncatin itu pohon, mereka pun malah begitu effortnya menggergaji pohon sebesar itu menggunakan gergaji manual dan bukan menggunakan gergaji mesin. Mantap. Lu sampai mampus pun kagak bisa gergaji pohon segede itu Bang pakai gergaji letoy gitu. Noh, padahal tinggal loncatin anjing ngapain digergaji? Aduh. Emang ya kalau ada yang sulit kenapa mesti yang mudah? Di sana mereka pun tiba-tiba berhenti menggergaji dan kembali mencoba mengangkat pohon tersebut yang hasilnya bisa diangkat. Lah, terus tadi guna digergaji buat apa? Ya, sudahlah. Kemudian singkat waktu saat sampai di pemakaman dan sudah mengubur Aris, si Lina pun kembali menyalahkan Rika atas kematian Aris, di mana saat Rika dibawa pergi oleh Lina, ia pun langsung terkena sambaran ulti Yudora no cooldown dari atas. Yang membuat Lina seketika wasted meskipun tanpa warna kulitnya berubah menjadi ireng. Dikasih kesempatan nyari suami lain, malah minta nyusul. Nah kini mereka pun mendapatkan kerjaan tambahan yaitu mengubur si beban kehidupan lagi satu ini. Namun saat proses pendeliperian Lina terlihat sebuah kilauan cahaya yang membuat mereka kepanasan, kehilangan tenaga sebab belum minum kerating deng energi rusuh. Panas banget Pak, saya udah gak kuat Pak. Sejak kapan panas matahari warna putih kayak flash? Ketika sampai di pemakaman, liang lahat Lina pun mengeluarkan surprise berupa asap-asap seperti orang lagi makan cikibul. Dan setelah menunggu cukup lama agar asap itu hilang, akhirnya jenazah si beban ini pun bisa dimakamkan dengan layak meskipun harus ditutup dengan sebuah editan mematikan serta ledakan yang begitu luar biasa. Ini bagaimana ceritanya dah dalam liang lahat ada bom K400 sampai meledak gitu? Editornya kebanyakan main CS cuy.